العظيم الغفور الشكور الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس والشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت وهو الذي ظاهر قبل وجود كل شيء. Bagaimana akan tergambar dalam otak ataupun hati bahwa Allah itu terhijab dengan sesuatu? Wa zahiru qabla wujudi kulli syai'in, padahal dia itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Sesuatu itu adanya diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu ada sebelum segala sesuatu. Maka bagaimana akan tergambar Allah itu terhijab dengan sesuatu? Sesuatu itu Allah yang cipta. Dan sebelum adanya sesuatu itu Allah yang ada. Nah, kita diasah otak kita untuk memahami. Dan diasah otak kita pula untuk meyakini bahwa semestinya itu yang zahir adalah Allah. Sekali lagi, yang zahir itu adalah Allah. Tapi Allah itu berkuasa. Allah yang zahir tidak kelihatan, yang kelihatan adalah sesuatu yang diciptakan. Maka oleh Ibnu Athaillah dalam kata mutiara yang lalu, itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada episode, ada waktunya, ada masanya, hamba akan melihat Allah yakni di surga. Yang keenam, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azhara min kulli syai'in. Bagaimana tergambar dalam akal dan hati bahwa Allah itu terhijab sesuatu, padahal alladzi azhara min kulli syai'in, Allah itu lebih jelas dari segala sesuatu. Muslimin dan muslimat, ini bahasa hati, ini bahasa rohani. Ya. Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Tapi kenapa kita tidak dapat melihat? Kita masih berpegang dengan kata mutiara yang lalu. Karena itulah kuasa Allah. Maka saya buatkan contoh kepada cahaya yang terang, yang menyinari mata kita, menjadikan kita tidak dapat melihat cahaya itu. Maka ada kalanya dalam proses majzubnya seseorang, yakni orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah, itu tidak melihat sesuatu dan juga tidak melihat yang menciptakan sesuatu dalam prosesnya. Seperti mana, minta maaf ya, saya buatkan contoh, kebetulan saya bawa handphone ya. Bila cahaya seperti ini kita letakkan depan mata kita, teman-teman, teramat terang cahaya ini sehingga saya tidak dapat melihat sesuatu yang ada di dalam, di depan saya, pun juga karena sangat terangnya saya tidak mampu untuk melihat cahaya. Ya. Nah, orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kenal Allah, itu kadang dia tidak mengenal, menjadi orang yang tidak mengenal kepada yang lainnya.
Dan proses yang berikutnya, dia hanya kenal kepada penciptanya. Dan itu sering dicontohkan dalam bentuk percintaan. Ya, seperti mana Kais dengan Laila. Ya, tersangat cintanya Kais dengan Laila, maka segala sesuatu yang dilihat olehnya dikatakan Laila. Melihat rumah, Laila. Melihat pokok, Laila. Melihat padang, Laila. Karena terangnya cinta yang menyinari ataupun yang memenuhi rohaninya, maka dia tidak melihat melainkan Laila, karena teramat cinta dengan Laila. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada jenis hamba Allah yang demikian. Allah itu jelas pada segala sesuatu, akan tetapi kenapa kita hanya lihat sesuatunya, bukan pada penciptanya? Kalau kembali lagi kepada kata mutiara yang lalu, itulah tanda kuasa Allah. Tapi di dalam hati kita tetap mengatakan yang mesti terlihat itu adalah Engkau ya Allah, bukan ciptaan Engkau. Karena adanya ciptaan itu adalah Engkau yang menciptakan. Yang ketujuh, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana tergambar oleh akal dan hati bahwa Allah tertutup oleh sesuatu, padahal dia Allah al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Dia adalah Maha Esa di mana tidak ada serta sesuatu pun yang menyertainya. Wa huwal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'un. Ya. Muslimin dan muslimah jamaah pengajian Al-Hikam, tauhid, mengesakan Allah sampai merasakan keesaan Allah. Bukan hanya mengatakan Allah itu esa, tapi membenarkan Allah itu esa dan merasakan bahwa Allah itu esa. Esa artinya satu yang tidak perlu dua. Maka kita dalam membahasakan adalah esa, bukan satu. Qulhuwallahu ahad, katakan Allah itu esa, bukan Allah itu satu. Ini dari sudut bahasa terjemahannya. Karena esa tidak perlu dua, sedangkan satu adalah perlu dua. Nah, satu-satunya Tuhan itu adalah Allah yang esa, berarti tidak ada Tuhan kedua. Apalagi ada Tuhan ketiga. Maka dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah itu wujud dan ada tanpa diadakan. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Itu kesempurnaan, bukan kekurangan. Karena sesuatu yang punya dan beranak itu akan ada ketergantungan dengan anak. Maha suci Allah Ta'ala dari yang demikian. Nah, oleh Ibnu Athaillah kita dibawa dengan kata mutiara ini, Allah itu esa, satu yang tidak perlu dua. Berarti al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Yang esa, yang tidak ada sesuatu pun besertanya. Yang tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Yang tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Sebagaimana akhir surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nyatanya dalam diri kita melihat adanya sesuatu. Berarti itulah tanda kekuasaan Allah, menutup kita darinya, tapi Allah membuka kita dengan alam ciptaannya. Maka kadang kita menangisi sesuatu, tapi kita tidak menangisi hubungan kita dengan Allah. Kita menangisi hubungan kita dengan makhluk, tapi kita tidak menangis hubungan dengan Allah jika terjadi jarak ataupun terasa jauh. Berapa ramai sifat manusia apabila berpisah dengan sesuatu yang dicintai akan berderai air matanya.
Ya, karena itulah sifat manusia. Tapi pada hakikatnya sifat manusia yang sebenarnya adalah merindukan Allah. Tentang merindukan sesuatu yang dipertemukan oleh Allah, itu adalah merupakan ikatan sifat kemanusiaan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala jumpakan. Semakin kuat ikatan di hatinya, semakin kuat rasa kehilangannya. Semakin kuat ikatan di hatinya, semakin kuat kesedihannya jika terjadi perpisahan dengannya. Muslimin dan muslim, maka Allah Ta'ala melatih kepada kita untuk kembali kepada yang sebenarnya. Siapa di antara kita yang tidak mau berpisah dengan muda? Padahal pasti berpisah dengan usia muda. Dan perpisahan-perpisahan yang lainnya. Hanya satu yang tidak akan berpisah, yaitu dengan Allah. Maka di kata mutiara yang akan datang, ya, Ibnu Athaillah akan mengatakan bahwa setiap kali terjadi perpisahan dengan selain Allah pasti ada gantinya. Tapi jika berpisah dengan Allah tidak ada gantinya, karena tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Itulah al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Yang ke-8, kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Betapa atau bagaimana dapat tergambar dalam akal maupun hati bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu, padahal Dia itu hampir kepada segala sesuatu. Muslimin muslimah rahimakumullah, bagaimana tidak hampir? Karena setiap ciptaan itu perlu dengan yang Maha menciptakan. Maka semoga jamaah pengajian Al-Hikam jangan ada waktu atau sekali-kali merasa tidak perlu Allah. Kita itu selalu perlu Allah. Yang menjadikan kita kadang merasa tak perlu dengan Allah itu saat keperluan kita tercukupi. Dan Allah Ta'ala menjadikan keperluan kita belum cukup itu adalah supaya kita itu merasa perlu dengan Allah. Merasa berharap dengan Allah. Karena banyak manusia bila keperluannya tercukupi, ia jadi merasa tidak perlu dengan Allah. Karena Allah sangat sayang kepada hambanya, maka Allah akan membuka keperluan yang berikutnya. Akan membuka keinginan yang berikutnya. Orang membayangkan kalau anak saya sudah selesai kuliah semua, senang. Orang membayangkan kalau anak saya sudah kawin semua, senang. Ternyata ada urusan-urusan baru setelahnya. Nah, urusan-urusan baru setelahnya itu adalah kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, supaya hamba selalu merasa perlu dengannya. Supaya hamba selalu merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu dengan Allah, merasa perlu dengan Allah, mestinya orang itu akan mau mendekat kepada Allah. Bila orang itu sudah mulai berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menemukan bahwa Allah itu lebih dekat dari segala sesuatu. Dan itulah hakikat yang sebenarnya. Maka oleh Ibnu Athaillah mengatakan, wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Yang ke-9, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana tergambar dalam akal dan hati bahwa Allah itu terhijab sesuatu, padahal laulahu ma kana, jikalau tidak ada Allah, maka wujudu kulli syai'in, tidak akan ada segala sesuatu. Ini bahasa lisan, ini bahasa manusia.
Jika tidak ada Allah, itu adalah satu bayangan yang sebenarnya bukan. Jika tidak ada Allah, maka tidak ada segala sesuatu. Mafhum mukhalafahnya, kepahaman yang sebaliknya, adanya Allah, itulah adanya segala sesuatu. Adanya segala sesuatu, itulah adanya Allah. Nah, sekali lagi, sesuatu itu dari mulai molekul yang paling kecil, yang disebut sebagai atom, ya, atau pecahan dari atom, itu adalah sesuatu. Dan pecahan dari atom, molekul yang paling kecil, ya, itu tidak akan ada, melainkan adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu gayung air atau satu cebok air itu boleh menjadi satu pelajaran yang besar jika kita betul-betul memperhati, menyambungkan kepada Allah, melebihi mengaji 1 jam, melebihi mengaji khatam 1 kitab. Nah, kita melihat alam ciptaan, kemudian dalam renungan, dalam muhasabahnya, ya, betul-betul melihat di situ kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat kita sebut satu persatunya. Kemudian lisan kita spontan bertasbih, subhanallah, betul-betul engkau maha berkuasa ya Allah. Umpama pohon, umpama buah tembikai yang di dalamnya ada air 1,5 kg tapi tidak bocor, yang di dalamnya ada air yang dengan perisanya, yang dengan warnanya, dengan ciri khasnya, dan tidak bocor, Allah Ta'ala melindunginya. Tasbihnya kita kepada Allah, mantapnya kita kepada Allah, imannya kita kepada Allah Ta'ala, melihat alam ciptaan yang benar-benar membuka jalan untuk kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bernilai daripada khatam 1 kitab, akan tetapi hanya didengar melalui telinga kanan, keluar dengan telinga kiri. Oleh itu, di pagi hari ini satu tajuk yang telah kita pelajari, yaitu tentang terang dan jelasnya zat Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Semoga menambah ilmunya, menambah fahamnya, menambah imannya, menambah yakinnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih pada semua jemaah yang pada 10 Muharram itu hari telah memberikan kepercayaan baik wakaf ataupun pinjaman, ya, dan bagi jemaah yang berniat, ya, kemudian sudah lepas 10 Muharram tak teruskan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, baik itu wakaf maupun pinjamannya, sememangnya adalah Allah Tuhan yang maha mengetahui. Jika kita belum mampu di tarikh yang ke-10, ya, sedangkan 10 itu akan berlalu dan kini pun sudah berlalu, maka kita teruskan pada hari-hari berikutnya, ya. Sekali lagi terima kasih dari pihak kami, dan terima kasih dari pihak Ma'had, terima kasih dari pihak jemaah, ya, yang akan terus menguruskan amanah wakaf tuan-tuan dan puan-puan dalam wujud BTBM, Beli Tanah Bina Masjid. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an baraka. Allahumma atina bi nurika ilaika wa aqimna bi sidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna bil mahzun wa sunna bi sirri ismikal masud. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kekurangan kekhilafan adalah kelemahan diri saya. Segala kebenaran adalah datang dari Allah Ta'ala. Semoga jadi hidayah kepada kita menuju kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.